Saya ingin menyambut hangat buat semua orang di seluruh dunia di hari di mana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Anda tahu kita di kira-kira 2000 tahun setelah peristiwa itu. Dan saya punya pertanyaan. Tahukah Anda dan bagaimana Anda tahu? Tahukah Anda bahwa Anda tahu? Anda tahu bahwa Anda tahu bahwa Yesus hidup? Ada banyak orang di seluruh dunia yang mungkin Anda bergabung dengan kami, Anda ada dalam perjalanan, Anda skeptis, punya keraguan. Nah, ada kabar baik untuk Anda. Bahkan para murid pun di zaman Yesus meragukannya. Kita tahu tentang Thomas. Alkitab mencatat meskipun dia menyaksikan mujizat Kristus, pada saat setelah Kristus dibangkitkan, dia tidak percaya dan lalu dia naik ke ruang atas. Dia melihat dan berkata, aku harus benar-benar memegang lubang di jarinya dan kakinya dan melihat dia hidup. Thomas mempunyai keraguannya. Seperti kita semua, kita seringkali juga ragu. Thomas sebenarnya butuh bukti bahwa Yesus hidup dan Yesus setuju dengan itu. Dia memang berkata, diberkatilah mereka yang percaya tanpa melihat, tapi dia tidak mengabaikannya. Mengapa? Karena dia punya bukti bahwa dia hidup. Karena Yesus adalah buktinya. Dialah bukti bahwa dia masih hidup. Dan dia tunjukkan dirinya hidup pada Thomas. Saat seseorang menjadi percaya, saat seseorang datang pada Kristus, sungguh luar biasa sebab itu begitu nyata, pribadi, dan berkuasa. Tapi ada banyak orang di masyarakat saat ini di dunia seperti Thomas. Dan kita menjunjung sains melebihi iman dan kecerdasan melebihi hati. Masalahnya adalah teknologi dan penemuan kita yang luar biasa, alih-alih meningkatkan iman, malah membatasi iman kita. Dan sungguh, itu bukan iman lagi, tapi pemahaman pada tingkat apapun yang dapat kita proses. Dan jika kita bicara tentang kubur yang kosong, tentang Yesus yang bangkit dari kematian, kita dapat melihat kriteria sejarah kuno, laporan saksi mata, hingga pada kesimpulan yang objektif bahwa ada lebih banyak bukti sejarah tanpa kecurangan, dengan catatan yang konsisten dan bukti rasional dan masuk akal lainnya yang membuktikan bahwa itu terjadi. Tapi hari ini, saya berbicara tentang bukti bahwa Yesus bangkit dari kematian, bukti yang kuat dan jauh lebih muktahir daripada semua catatan, laporan, analisis sejarah, dan semuanya. Inilah bukti bahwa Yesus hidup. Anda, saya adalah bukti bahwa dia bangkit dari kematian. Anda adalah bukti dia bangkit dari kematian. Dan sebelum Anda bertanya, bagaimana saya bisa jadi buktinya? Memang benar bahwa tidak adanya tubuhnya di kubur adalah bukti, tapi kehadirannya di hidup Anda adalah bukti yang jauh lebih menarik. Pernahkah Anda mendengar, kalau kau kenal suamiku, seperti apa dia dulunya, atau seperti apa dia kalau kau kenal orang tuaku, kalau kau kenal anak-anakku, kau melihat perubahan hidup mereka saat Anda mulai menceritakan kesaksian, menceritakan kisah Anda. Kita punya kisah tak terhitung jumlahnya dalam 15 tahun yang kita jalani dan dalam 2000 tahun gereja itu sendiri. Di sana ada jutaan kisah yang benar-benar menunjukkan kubur kosong lebih dari sebelumnya. Dan mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana saya atau Anda bisa menjadi fakta bukti sejarah bahwa Yesus benar-benar bangkit 2000 tahun yang lalu. Ya, karena kebangkitan bukan sekadar peristiwa. Itu seseorang. Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan." Kata Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan Kristus yang bangkit itu, dia yang adalah kebangkitan, hidup dalam Anda. Dia hidup dalam saya, dan Allah yang hidup di dalam saya dan Anda adalah bukti bagi dunia yang sekarat, yang terhilang, bahwa Yesus hidup dan kuburnya kosong. Kita membaca di Roma 8 ayat 9-11, saya suka versi The Message, begini bunyinya. Tetapi jika Tuhan sendiri hidup di dalam hidupmu, kamu sama sekali tidak dapat memikirkan dirimu lebih daripada Dia. Siapapun tentu saja yang tidak menyambut Tuhan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata, Roh Kristus tidak tahu apa yang kita bicarakan. Tapi kamu yang menyambutnya, Dia tinggal dalammu. Meski kamu masih mengalami keterbatasan dosa, kamu akan mengalami hidup sesuai yang Tuhan mau. Masuk akal bukan? Jika Tuhan yang hidup dan hadir, yang membangkitkan Yesus dari kematian, masuk ke hidupmu,
Dia akan melakukan yang sama di dalam kamu seperti yang dia lakukan pada Yesus. Kamu mengalami hidup. Saat Tuhan hidup dan bernafas dalammu, dan itu benar seperti yang dia lakukan dalam Yesus, kamu dibebaskan dari hidup yang mati itu. Rohnya tinggal di dalammu, tubuhmu akan hidup sama halnya seperti Kristus. Ada kabar buat Anda hari ini, mungkin Anda tahu, mungkin tidak. Yesus tidak datang, mati dan bangkit hanya untuk membuat yang jahat jadi baik. Dia datang untuk menghidupkan yang mati. Dan musuh ingin menghancurkan hidup dalam Anda. Pertama, karena dia membenci Anda. Kedua, karena Andalah buktinya. Saya adalah bukti dari kebangkitan Yesus. Hari ini kita merayakan Minggu Kebangkitan. Namun musuh ingin menghancurkan bukti kebangkitan. Ada cerita luar biasa dalam Yohanes 12 ayat 9-11 saat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan kabar tentang itu tersebar. Wow, Yesus inilah Kristus. Hanya Tuhan yang dapat membangkitkan orang mati. Dan elit agama ingin membungkamnya karena alasan yang jelas. Dan di sini kita lihat di Yohanes 12 ayat 9-11. Tersiar kabar di antara orang-orang Yahudi bahwa dia kembali ke kota. Orang-orang datang untuk melihat tidak hanya pada Yesus, tapi juga pada Lazarus yang telah dibangkitkan dari kematian. Mereka tidak hanya ingin melihat dia, tapi juga melihat buktinya. Maka para imam besar berencana membunuh Lazarus. Mereka tidak hanya berencana membunuh Yesus, tapi juga Lazarus. Mengapa? Karena ada begitu banyak orang Yahudi datang dan percaya kepada Yesus gara-gara Lazarus. Anda lihat apa yang terjadi di sini? Mereka ingin Lazarus mati, karena Lazarus adalah bukti bahwa Yesus nyata, bahwa Yesus adalah Tuhan. Anda dan saya bisa jadi adalah Lazarus masa kini yang mungkin secara fisik mati, hidup, tapi mati karena dosa kita, mati bagi kehidupan kekal, dan Tuhan membangunkan, membangkitkan, dan perubahan Anda dan saya adalah bukti bahwa Tuhan masih hidup. Itu sebabnya musuh mengejar Anda, dia mengincar Anda, dia membenci Anda, dia mengejar Anda untuk menghancurkan bukti. Dia ingin menghancurkan pendidikan Anda, ingin menghancurkan ketenangan pikiran Anda, ingin menghancurkan masa depan Anda. Dia akan mencoba apa saja karena seperti Lazarus, Anda adalah bukti hidup bahwa Yesus bangkit dari kematian. Perhatikan bahwa dia bangkit dari kematian tidak hanya agar sejarah mencatat keajaiban yang luar biasa, tapi agar hidup Anda dan saya akan mencerminkan keajaiban yang luar biasa. Ketika Anda melewati badai dan orang berkata, wow, kamu menanganinya dengan berbeda. Ada damai dalammu saat semua orang kacau. Bagaimana kamu bisa mengasihi mereka yang menyakitimu? Bagaimana kamu bisa bersukacita di tengah situasi yang tak menentu? Orang melihat dan mereka mencoba menemukan ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak normal. Anda menghadapi apa yang buat mereka berantakan dan Anda tampaknya oke-oke saja. Saya beritahu, iman Anda bukan hanya seperangkat keyakinan. Itu pesan yang hidup tanpa kata-kata, yang berbicara bahkan tanpa suara. Sebab saat Tuhan tinggal di dalam saya, tinggal di dalam Anda, kita menjadi bukti keberadaannya. Saat Yesus masuk dalam hidup saya dan dalam hidup Anda, kita menjadi bukti berjalan bahwa Dia hidup. Lihatlah Petrus, pemalu, takut pada manusia, banyak mulut, Roh Kudus memenuhinya, dia jadi pemberani, penuh gairah, yang akhirnya mati disalibkan terbalik karena imannya. Saulus membenci Kristen, membunuh mereka, berjumpa dengan Tuhan, akhirnya menulis separuh perjanjian baru. Transformasi hidup Anda dan kehidupan sekitar Anda itu diperhatikan orang. Orang-orang hari ini mencari bukti, mereka mendengarkan. Lihat teman dan keluarga Anda. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes hanya dibaca beberapa orang, tapi Injil yang paling banyak dibaca, dilihat, dan dibicarakan adalah Injil yang Anda hidupi. Itu sebabnya, sebelum Anda terbebani oleh beban tanggung jawab, oh wow, kalau aku bukti bahwa Kristus hidup, teman-temanku dalam masalah, keluargaku dalam masalah. Saya beritahu, bukan masalah keadaan Anda di perjalanan ini. Saudara, kisah yang menakjubkan adalah ibu saya. Dia wanita yang saleh. Jika dia di toko, pasti ditanya, apakah kau Kristen? Dan dia jawab, ya kok kamu tahu? Penampilannya biasa, tidak memakai kalung salib besar, tidak ada salib. Saya ingat kami menjual rumah kami beberapa tahun lalu. Agen itu masuk rumah kami dan berkata, kalian semua Kristen? Itu bukan karena kami punya aksesoris Kristen di ruangan kami atau ada tanda salib atau lainnya. Tidak ada apapun di sana. Dia bilang, ya rasanya beda, seperti ada damai. Kadang-kadang bahkan tanpa adanya penginjilan, ada realitas kehadiran Tuhan dalam diri saya dan Anda. Kita hari ini ada sebagai bukti bahwa Kristus hidup. Apa ada amin? Ayo, mana aminnya? Saudara, jika Anda sekarang pada titik berpikir, wow, itu luar biasa, tapi aku punya firasat buruk bahwa kau tidak mengenal aku.
Aku punya banyak kekurangan dan banyak masalah. Bahkan karena kemunafikanku, karena pergumulanku, karena kelemahanku, aku mungkin jadi bukti terburuk bahwa Kristus hidup. Saya punya kabar baik untuk semua orang. Saya jelaskan di konteks ini. Ketidaksempurnaan Anda tidak membuktikan Tuhan tidak hidup. Itu hanya membuktikan Anda masih hidup. Anda masih hidup. Saya masih hidup. Sebab Anda dan saya hidup, daging kita hidup. Dan ini akan terus menjadi latar belakang, menjadi sebuah alasan bahwa Kristus dapat bersinar. Orang yang bergumul dengan kekristenan dan gereja, mereka mengerti, atau mungkin mereka tidak mengerti, bahwa kita punya harta ilahi dalam bejana tanah liat. Begini, saya ingin Anda melihat harta dalam diri saya, tapi umumnya orang pertama kali melihat bejana saya. Jadi, hati-hatilah saat mulai menyebut orang, oh mereka itu munafik, mereka munafik. Ini cara lebih sensitif untuk mengatakannya jika maksud Anda munafik. Sederhananya munafik ialah ketidakkonsistenan. Anda pernah melihat ketidakkonsistenan pada seseorang? Saat Anda menyebut orang lain munafik, Anda menyiratkan tidak ada inkonsistensi dalam diri Anda. Ada ketidakkonsistenan dalam kita semua sepanjang waktu. Anda pernah melihat dokter yang merokok? Melayani kesehatan di satu sisi, membunuh dirinya di sisi lain. Pernah bertemu dengan guru yang tidak bisa diajar? Atau konselor yang punya lebih banyak masalah dari Anda? Atau asisten pribadi yang lebih banyak merepoti Anda? Pelatih pribadi yang kelebihan berat? Atau pendeta yang tidak menyukai orang? Kita berhenti di situ. Ini kebenarannya. Anda dan saya tetap menjadi bukti Kristus hidup bukan karena ketidaksempurnaan kita, tapi secara mutlak dalam latar belakang akan siapa kita dan daging yang kita bawa, Kristus yang hidup bersinar lebih terang. Tahukah Anda untuk menunjukkan keindahan berlian mereka menaruhnya di latar belakang beludru hitam? Mengapa? Karena berlian akan bersinar lebih terang. Tuhan dalam Anda bersinar lebih terang dengan latar belakang ketidakpastian kedagingan yang kita semua gumuli. Ini kebenarannya. Tuhan dapat memakai Anda sembari mengubah Anda. Saya ceritakan satu kisah di buku Ready Fire Aim yang saya tulis baru-baru ini tentang pengalaman saya alami di tahun pertama perintisan Kingdom City di GL. Bahwa aku merasa tidak begitu berharga, aku tidak bisa lakukan ini Tuhan, dan aku tidak percaya Kau memilihku dan mengapa, dan semua itu. Dan saya memiliki pengalaman ini yang begini ceritanya. Singkatnya, suatu hari saya mandi dan botol sampo saya di pinggiran. Tidak sengaja saya menyenggolnya dan jendela terbuka dan sampunya jatuh 10 lantai di luar bangunan menuju kematian sebelum waktunya. Dan saya menyelesaikan mandi dan berpikir, oke, baiklah, itu baik-baik saja. Lalu saya mendengar suatu arahan, ambil botol sampo itu. Dan saya berpikir, oh man, oke. Dan saya tahu bahwa itu adalah Roh Kudus. Saya pikir dia menyalahkan saya karena membuang sampah sembarangan. Dan saya pikir, oh, aku seharusnya tidak menjatuhkan botolnya. Jadi, saya naik lift dan turun. Saya bingung mengapa saya melakukan ini. Saya mengambil, itu di semak-semak sudah retak, ada tanah di atasnya. Saya ambil dan mau saya buang ke tempat sampah. Dan saat saya membuangnya, saya mendengar suara kecil itu lagi. Janganlah kau membuangnya. Cuci dan ambil kembali. Saya berpikir, ada uang kok untuk beli sampo baru Tuhan, tidak apa-apa. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saat saya masuk lift, saya mulai menyadari apa yang Tuhan mau tunjukkan pada saya, dan saya mulai menangis karena perasaan itu dan saat yang secara khusus saya alami saat itu. Saya ingat perasaan yang sangat tidak layak dan tidak mampu, dan itu benar-benar seperti Tuhan berkata, nah inilah yang kulakukan padamu. Alkitab berkata kita semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan Kristus datang dari surga, dari tempat maha tinggi. Dia datang jauh-jauh ke tempat yang rendah, mendapati kita kotor, mengangkat kita, membawa kita kembali. Dan saat saya mencuci botol sampo dari kotoran, saat itu saya seperti merasa ada kelembutan Tuhan terhadap saya. Dia katakan, itu yang telah kulakukan padamu, aku membersihkan kotoran itu, dan aku mengembalikanmu. Dan ironinya, sampo di dalam botol tetap bagus meski wadahnya sudah retak. Kita semua botol sampo yang sudah retak itu. Dan ironinya, sampo di bagian dalam keluar lebih mudah melalui celah retakan daripada memompa di bagian atas yang kadang bahkan tidak berhasil. Dan hadirat Tuhan dalam Anda sungguh akan bersinar lebih cerah, lebih indah, lebih luar biasa, sebab hal itu keluar melalui kehancuran dalam hidup saya dan hidup Anda. Itulah sebabnya Anda dan saya menjadi bukti nyata kebangkitannya. Karena ketidakkonsistenan kita, karena bejana yang rusak, karena pada kenyataannya Anda dan saya adalah daging. Kristus bersinar lebih
terang. Anda mungkin punya bekas luka, itu adalah kisah Anda. Saat Yesus menyembuhkan luka Anda dan sebentar lagi kita akan masuk perjamuan yang mewakili kesembuhan, pengampunan Tuhan untuk Anda. Anda mungkin merasa hari ini Anda hancur bahwa Anda jatuh sebegitu rupa. Anda mungkin merasa ada luka di seluruh hidup Anda. Dan memang Anda lebih tahu Anda dibesarkan di keluarga Kristen. Anda tahu Anda mengkhianati kepercayaan Tuhan dan jika saja orang tahu rahasia terdalam dan tergelap Anda akan merasa sangat tidak layak. Saya beritahu Anda masih tetap menjadi bukti kebangkitan Kristus. Jika Anda mau mengakses pengampunannya, jika Anda mengakses kesembuhannya, Dia hidup dalam Anda. Dan bagi semua yang mendengar hari ini di seluruh dunia, Anda mungkin menanyakan sesuatu yang sangat jelas dan masuk akal. Jika kubur itu kosong dan Dia hidup di dalamku, bagaimana aku bisa menjadi seseorang di mana aku bukan contoh yang buruk, di mana Tuhan yang hidup dalamku berbicara lebih keras, lebih jelas dan bersinar lebih terang dari masalah yang ada di sekelilingku. Intinya, apa yang lebih membatasi terang Tuhan untuk keluar lebih cerah dari saya? Saya punya satu ayat dan kita akan lanjut dengan perjamuan. 2 Korintus 6 ayat 12 secara harfiah berkata, kamu dibatasi oleh hatimu sendiri. Kamu dibatasi oleh hatimu sendiri. Kau tidak dibatasi oleh kami, oh Korintus, tapi kau dibatasi oleh hatimu sendiri. Hal-hal yang kita beri perhatian, emosi kita, diskusi kita, percakapan kita, semuanya mencerminkan hati kita. Dan ini kebenarannya. Satu-satunya yang membatasi seberapa banyak Tuhan dapat keluar dari Anda adalah hati Anda sendiri. Mengapa tidak hari ini di Minggu Paskah, alihkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Ada hari esok. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat. Buta sekarang melihat. Di seluruh dunia, kita dibuat senantiasa terkagum akan siapa Tuhan itu dan perbuatannya. Dan hari ini bukanlah perayaan peristiwa bersejarah, bukan upacara keagamaan, tapi kebangkitan di dalam yang bisa menjadi hidup jika Anda dan saya mengambil pilihan membuka hati kita. Berkata Tuhan, aku tidak ingin hal-hal ini membatasiku. Akan kuberikan perhatianku padamu bahkan dengan ketidakkonsistenanku, ketakutanku, dan pergumulanku. Saudara, Tuhan tidak mencari bejana yang memberontak, tapi bejana yang menyerah. Tuhan sendiri telah melihat Yesus menyerahkan hidupnya. Hari ini Minggu Kebangkitan. Saya mendorong Anda, biarkan hidup kebangkitan itu bersinar lebih terang sebagaimana kita menyerahkan hati kepadanya. Hidup saya adalah bukti Tuhan itu hidup. Sekalipun saya hanyalah botol sampo yang rusak itu. Saudara, roti dan anggur atau biskuit dan jus sederhananya mewakili dua hal yang Yesus datang untuk lakukan. Dia mati untuk mengampuni semua dosa saya dan Dia mati menyembuhkan saya. Tubuhnya yang hancur adalah untuk kesembuhan saya dan darahnya tercurah untuk pengampunan saya. Saya teringat orang lumpuh yang digotong masuk dan Yesus berkata, kau berharga, jadilah sembuh. Dan dalam waktu singkat, Dia singkirkan kemampuan orang lumpuh itu untuk berkata, aku tidak layak dan aku tidak mau. Dia telah singkirkan di Kalvari kemampuan Anda untuk berkata, aku tidak layak dan aku tidak mau, karena Dia telah membayar harganya. Anda dan saya layak, bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Dia. Yang perlu kita lakukan ialah menerima itu, mempercayai itu, memegang itu, dan mengatakan syukur Yesus untuk pribadimu dan perbuatanmu. Saya ingin berdoa saat ini sebagaimana kita memasuki momen ini. Mungkin Anda belum pernah membuat keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda memahami agama. Mungkin Anda mendengarkan, bersandar. Anda punya beberapa konteks tapi tidak pernah menjadi hal pribadi. Tidak pernah menjadi nyata. Mungkin Anda pernah dikecewakan orang-orang munafik atau tidak konsisten. Saya ingin katakan dan deklarasikan pada Anda bahwa Tuhan hidup, Dia nyata, dan jangan biarkan ketidakkonsistenan hidup saya, hidup Anda, dan siapapun di sekitar kita menghentikan Anda mengalami Tuhan yang hidup yang ingin mengangkat Anda seperti botol sampo itu, membersihkan dan menempatkan Anda di tempat selayaknya dan terus memakai Anda di tengah kehancuran Anda. Setiap orang yang hancur di seluruh dunia sekarang sujudlah, menyembah, berlutut, berdiri, katakan Tuhan, aku bersyukur untuk pribadimu dan segala perbuatanmu bagiku.
Saya mengajak Anda sekarang, jika Anda mau, berdirilah. Jika tidak bisa lakukan itu tidak apa-apa. Jika tidak, saya ingin memimpin setiap orang dalam doa yang saya percaya adalah penanda perbedaan antara kematian dan kehidupan, neraka dan sorga. Ini adalah pengakuan yang tulus oleh Anda kepada Tuhan yang lebih dekat dari nafas Anda berikutnya. Katakan, aku menerimamu, aku percaya dan menerimamu. Jadi mari kita semua berdoa bersama. Katakan, ya Tuhan Yesus, ampuniku atas dosaku dan hidup semauku sendiri. Terima kasih telah turun ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit kembali. Aku menerimamu sekarang sebagai juru selamat dan Tuhanku. Aku percaya Kau adalah Tuhanku. Mulai dari saat ini, ubahkan aku dari dalam. Tolong aku mengikutimu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin, amin. Saya percaya jika Anda mendoakan doa itu dengan segenap hati, Alkitab berkata jika Anda mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, Anda akan diselamatkan. Jika Anda sudah siap perjamuan, sebentar lagi kita akan mendengar lagu yang indah ini, yang benar-benar terekspresikan dalam lirik dan melodi sebuah gagasan bahwa kita kagum akan Yesus yang mengasihi kita. Dia mati untuk kita, dan Dia tidak hanya layak atas sembah kita, tapi juga segenap hati kita. Saat kita masuk perjamuan di Minggu Paskah ini, dapatkah saya mendorong Anda? Saya mendorong Anda semuanya, serahkan hati Anda kepada Tuhan. Saudara, jika batasan di hidup saya, di hidup Anda tergantung pada hati kita, mengapa tidak di Paskah ini berikan Dia segenap hati Anda? Ayo, ambil biskuit itu, ambil jusnya. Dan saya akan mengakhiri dengan mengatakan ini. Anda mungkin punya keraguan. Thomas, sebelum kita melesetnya karena menjadi Thomas si ragu, dia akhirnya dalam kasih Kristus penuh oleh kuasa Roh Kudus. Pindah ke India dan merintis, mengawali kebangunan rohani di bagian dunia itu. Dan gereja Saint Thomas dimulai dari sana, tanah asal nenek moyang saya. Dan murid yang ragu ini menjadi pemicu yang mengawali gerakan Tuhan di sana. Apa yang bisa Tuhan lakukan melalui Anda dan saya, murid yang meragukan, yang mencari bukti tanpa menyadari kita adalah buktinya, Anda memegang di tangan Anda lambang yang mewakili pribadinya. Bapa, aku berdoa agar saat kami mendengarkan lirik lagu ini, doaku Tuhan, agar Kau berbicara, bergerak, menjamah, mengampuni, menyucikan, dan menyembuhkan dengan cara yang begitu pribadi dan dalam. Sehingga saat kami makan biskuit, roti, dan minum jus, aku berdoa agar di seluruh bumi saat ini, orang semakin jatuh cinta denganmu. Tuhan, mereka akan alami pelepasan penuh dari beban, dakwaan, dan Tuhan, mereka akan tahu mereka diampuni, mereka tahu mereka disembuhkan dan disucikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.